Harusnya dengan menerapkan 5 dasar ini kan Indonesia harusnya baik-baik aja gitu. Tapi kita membuat yang namanya merancang Pancasila ini untuk ini sebenarnya ke depannya agar generasi kita itu tidak ada saling menghancurkan, karena nyatanya kan ini digunakan gitu. Iya benar. Kita harus menggaungkan Pancasila. Apa sih Pancasila? Kenapa sih kita harus menerapkan? Kalau kita sudah berpegang teguh sama ketuhanan, kenapa kita harus memandang keadilan? Jadi kalau dari pendidikan Pancasila ini kenapa dia harus dibenturkan atau harus berkorelasi dengan kebudayaan, Bo? Sesuai dengan kelima Pancasila itulah bahwa antara kewargaan itu kita tambahkan dengan kebudayaan itu akan menjadikan kita cinta pada Indonesia kita. Kita cinta pada Nusantara ini. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official. Abdi Putra di sini. Thank you buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Kita sematin di kolom komentar juga dan juga di deskripsi. Kamu bisa klik di setiap card yang udah kita sematin di pojok ya. Buat yang udah nonton semua episode podcast kita, thank you banget. Dan kali ini kita ngobrol sesuatu yang sebenarnya udah kita tahu dari kecil. Cuman masih muncul tanda tanya. Ini ada loh, tapi kok kayaknya nggak stabil ya. Kita ngomongin tentang Pancasila bareng sama Kak Ayu Ervina. Pagi-pagi ngomongin Pancasila, Mbok. Padahal Pancasila udah dari dulu ada ya. Pancasila, 5 dasar. Harusnya dengan menerapkan 5 dasar ini kan Indonesia harusnya baik-baik aja gitu. Tapi kenapa masih banyak ada sektor-sektor yang bermasalah, masih ada masyarakatnya yang enggak rukun. Harusnya konsep ketuhanan itu dijalankan tapi kok malah diperdebatkan gitu. Dari kacamata Mbok seperti apa, Mbok? Oke, terima kasih ya sudah berulang kali nih kita bertemu ya. Iya, ini pertemuan yang akhirnya ada kameranya nih. Ada kameranya. Sebelumnya kan nggak ada kameranya. Nggak ada kameranya, oke. Berbicara masalah Pancasila ya, itu sebenarnya dari orok kita sudah disampaikan ya oleh orang tua kita gitu. Tapi semakin kesini kok semakin agak meresahkan gitu ya. Salah satunya mungkin itu karena Pancasila itu sendiri dipakai sebagai alat gebuk, alat gebuk politik. Alat gebuk politik dalam artian apa-apa harus berdasarkan Pancasila yang yang dicampur adukan dengan politik sebenarnya. Iya, padahal tujuan politik kan baik. Tujuan politiknya itu sebenarnya baik. Politik kan bagaimana caranya kita mempengaruhi orang lain berdampak positif kan begitu. Tapi yang kalau ujung-ujungnya dengan Pancasila sebagai dasar alat gebuk politik dalam artian itu akan menyebabkan banyak hal sebenarnya. Ada pro dan kontra sebenarnya. Kalau yang kontranya itu mungkin antara faktual dan antara teori dengan kenyataan itu berbeda. Jauh berbeda. Seperti misalkan mohon maaf ini, kita kan harus berdasarkan yang pertama sila. Yang pertama apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mesti menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kita juga harus bagaimana berlaku yang positif kan begitu. Tapi kan mohon maaf ini barangkali ada kenyataan yang di lapangan yang tidak sesuai dengan itu. Itulah sebagai alat gebuk politik tadi. Iya, mungkin karena jabatannya udah ngerasa, wah aku tinggi nih. Benar. Dia lupa kalau masih ada yang lebih tinggi. Masih ada Tuhan kan gitu. Mestinya seperti itu. Iya. Semakin mohon maaf nih ya, semakin tinggi jabatan seseorang mestinya tingkat spiritual, tingkat kepercayaan kepada Tuhan itu semakin tinggi mestinya. Iya. Dan juga ada beberapa sila-sila yang lain kan, bagaimana yang sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu sebenarnya harus menjadi satu kesatuan yang harmonis sebenarnya. Gitu. Ibaratnya kita di Bali ya, kita punya budaya gamelan nih. Benar. Suara yang pertama dari suara gangse, suara gong, suara suling ini beda-beda suaranya. Tapi ketika mereka bersatu padu gitu jadi harmoni. Harusnya Pancasila kayak gitu dong. Harusnya seperti itu. Jadi yang dari sila pertama sampai sila kelima nih bunyinya kan beda-beda. Tapi kalau bisa dilakukan secara bersamaan kan akan menjadi harmoni yang harusnya ada energi yang harmoni di sana. Betul. Ngomongin soal energi, kan kita tuh tahu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa seolah-olah misalnya nih dari daerah satu dengan daerah lain mungkin sering banget ada perbedaan. Perbedaan tuh indah tapi kok malah jadi keresahan dan ketakutan ya, Bu? Oke. Energi itu sebenarnya kalau ada gini ya.
energi itu kan terjadi ketika resonansi ya, saya bilang resonansi itu ketika terjadi frekuensi yang sama, itu akan menimbulkan resonansi. Sehingga energi-energi itu perlunya adanya energi yang saling menguatkan. Karena ketika frekuensinya sama maka akan terjadi energi yang saling menguatkan itu begitu. Mestinya seperti itu. Tidak menjadikan salah satu itu menjadi dominan, dalam artian misalkan nih kebudayaan yang satu itu terlalu menonjolkan dirinya. Ini loh kebudayaan yang memang benar-benar paling bisa menjadi inspirasi. Tidak seperti itu. Karena masing-masing dari kebudayaan itu kan memiliki keunikan tersendiri. Di mana keunikan itu bisa kita satukan sehingga menjadi harmoni gitu. Jadi energi itu kan tidak bisa kita ciptakan atau tidak bisa kita musnahkan. Tapi kita bisa berubah bentuk ke energi lain, dalam artian ubahnya itu, transformasinya itu ya ke energi keharmonisan itu tadi sebenarnya. Bukan masalahnya mohon maaf ini saya di daerah Indonesia Timur, ini loh yang paling bagus kebudayaannya. Yang bisa mengangkat Indonesia tuh ini gitu. Tidak. Ketika semuanya disatu padukan dari Sabang sampai Merauke, itu kan menjadi suatu hal yang indah sebenarnya, energi yang indah begitu. Iya, harusnya. Harusnya. Kita di Bali juga menerapkan itu kan, energi-energi yang mungkin kita rasakan dari kebudayaan kita, dari tradisi-tradisi kita. Bener. Sekarang lagi rame PKB ya, seliweran tuh FYP di Instagram gitu kan. Dari sini aja kita bisa lihat nih, kalau pemerintah pun sebenarnya memperhatikan nih, andai kata PKB itu dilaksanakan kan di Denpasar ya, di Center ya. Bener. Andai kata semua kebudayaan dari Denpasar semua gitu. Bener. Otomatis daerah-daerah lain kan ngerasa ini mana nih keadilan sosial dan kebudayaan kita tuh tidak dipandang gitu kan. Tapi kan semuanya akhirnya dirangkul. Bener. Ada yang dari jauh yang perjalanannya itu 4 jam rela hanya untuk tampil aja gitu di sana. Nah, Indonesia pun sebesar itu juga. Yang jadi perdebatan di sila ketiga juga. Persatuan Indonesia. Iya. Apa sih sebenarnya persatuan Indonesia? Apakah kita dengan mengatakan saya Indonesia, kita keluar misalnya saya dari Bali, Indonesia, saya dari Jawa, Indonesia, Kalimantan, Indonesia. Apakah itu yang disebut persatuan, Bu? Oke. Persatuan itu kan bagaimana sebenarnya menyatukan keberagaman ya. Apalagi kita itu di Indonesia itu beragam banget kebudayaannya, beragam banget ciri khasnya begitu ya. Persatuan itu tidak semata-mata persatuan yang dimiliki oleh provinsi A, provinsi B, provinsi C, tapi persatuan yang dimaksud di Nusantara itu adalah persatuan keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, itu persatuannya. Dan juga itu tidak semata-mata kita ngomongin persatuan di kebudayaan saja, tapi semua hal, semua aspek, semua sektor, persatuan suara. Maksudnya dalam artian contoh nih, kita kan memilih presiden nih dan wakil presiden, itu kan juga kita dari persatuan suara-suara di seluruh Indonesia kan itu kita bisa memilih presiden atau memilih pejabat-pejabat yang lain begitu. Jadi persatuan yang dimaksud itu tidak semata-mata hanya mempersatukan kebudayaan saja, tapi semua sektor juga gitu. Iya, dan disederhanakan pun akan jauh lebih mudah ya. Misalnya anak-anak yang nonton podcast kita kan nih apa sih yang diomongin gitu. Padahal sederhana banget, misal tujuan Indonesia adalah merdeka. Dan tentu ini adalah hal yang baik kan. Nah, mungkin persatuannya adalah gimana caranya kita bersatu biar kita sepakat dulu menuju Indonesia Emas 2045 gitu misalnya kan. Nah, makin kesini nih Pancasila yang digoreng kok jadinya hanya sebagai ucapan dan sebagai wacana aja. Nah, Mbok sebagai pemuda pelopor kan pasti mendapatkan struggle gitu, Mbok, untuk menjelaskan kepada anak-anak muda yang dalam tanda kutip memboye nih. Kita harus menggaungkan Pancasila. Apa sih Pancasila? Kenapa sih kita harus menerapkan? Kalau kita sudah berpegang teguh sama ketuhanan, kenapa kita harus memandang keadilan? Kalau kita sudah memegang teguh pada persatuan, kenapa kita harus menghargai perbedaan kayak gitu? Gimana cara Mbok mengatasi struggle itu, Mbok? Mengatasi struggle itu banyak, setiap tahunnya saya selalu mengalami hal itu sebenarnya. Kan tidak semua pemuda-pemuda yang saya rangkul itu adalah yang ya. Saya mau ikut dong ini seleksi pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia gitu, pemuda apapun, program apapun gitu. Pertama kita akan tekankan bahwa perbedaan kita menyatukan Indonesia itu dari zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu kan bagaimana kompetensi kita menggunakan bambu runcing itu kan. Tapi sekarang bagaimana kompetensi kita memanfaatkan jari kita. Kita kan sekarang di era digital nih. Bagaimana caranya kita mempersatukan kita itu dengan kompetensi kita dalam hal jari, dalam artian kita kan megang handphone semua. Jangan sampai
kecepatan tangan itu lebih cepat dari kecepatan pikiran kita. Nah, iya. Ya kan? Iya. Kadang kan tidak berpikir ini benar nggak beritanya nih. Iya. Gitu kan? Komen juga gitu tuh. Komen juga begitu. Kalau saya ngomong begini dampaknya apa gitu Dampaknya loh. apa? Apakah ini akan menyebabkan keretakan persatuan kita atau bahkan memang mempererat kita kan Iya. begitu. Jadi pertama saya tekankan kompetensi kita sekarang bukan memegang bambu runcing atau membuat bambu runcing. Tetapi kompetensi kita sekarang sebagai pemuda adalah bagaimana menghandle atau mengendalikan kecepatan tangan itu dengan kecepatan pikiran kita. Jangan sampai hal-hal yang bersifat hoax itu kita sebarluaskan. Saring sebelum sharing kan begitu ya. Iya, ada benar. sharing dulu apa yang memang benar-benar memang sesuai faktanya, baru kita sharing kan begitu. Benar. Jadi seperti itu sebenarnya saya menanamkan bagaimana pemuda-pemuda itu agar tingkat meboyonya dalam bahasa Blaile itu kan meboyonya itu agak lebih ke arah positif lagi. Itu kan energi negatif kan tadi. Betul, energi negatif yang Aduh secara apa sih gayanya nih seperti iya. itu. Masih toh juga semuanya masih bisa berjalan baik-baik saja tanpa Betul. kita berbuat kan gitu kan ya. Seperti itu. Secara tidak langsung sebenarnya itu tidak menerapkan poin kedua dari Pancasila sebenarnya kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Belum beradab berarti kalau begitu. Belum beradab itu. Karena yang namanya beradab kita mengomentari sesuatu, kita boleh kritis, tapi kritisnya yang benar. Kritisnya yang memang sesuai dengan faktual itu. Kan kalau misalkan kita menanggapi sesuatu yang hoax itu benar-benar kita tidak pikirkan dengan baik kebenarannya, kita sharing, itu kan akan menjadi pemicu. Karena sekarang itu ibaratnya teknologi itu kan canggih banget. Salah kita sedikit saja kita salah, itu akan menjadi hal yang luar biasa disebarkan. Misalkan kayak sekarang aja saya dipotong-potong gitu ke obrolan kita, itu bisa saja nanti ada saja yang mengkritisi seperti itu. Terus dibuat narasinya. Suaranya diganti pakai AI. Suaranya diganti pakai AI kan gampang. Ya, besoknya kita bikin video klarifikasi. Iya, kayak gitu. Bahaya, jangan. Bahaya banget. Makanya benar-benar tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu menjadi satu kesatuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia, empat bagaimana bermusyawarah. Bermusyawarah menyampaikan pendapat itu kan juga perlu keberadaban ini. Bagaimana adab kita ngomong kan begitu. Karena kelihatan kalau memang rada kosong ya kan. Iya, benar. Nyeplosnya juga kosong gitu. Kalau ada banget. isinya otomatis apa yang keluar dia akan bersifat membangun gitu ya, Mbak. Benar. Nah, saya punya keresahan sendiri nih, Mbak. Kalau seandainya kita melihat di Indonesia sekarang, spesialnya di Bali ya, yang kebudayaannya tuh tinggi banget. Bahkan dunia pun menyoroti gitu, apapun yang terjadi di kita. Tapi sedangkan kita hidup di dua dunia. Ketemu langsung sama yang di dunia virtual. Iya. Bukankah energinya berbeda, Mbak? Kalau kita bilang kalau seandainya bertemu langsung kayak gini minta maaf kan enak ya. Aduh maaf ya, Mbak, saya tadi salah komen, maksudnya kebudayaan Mbak narinya bagus, cuman ininya kurang gitu. Misalnya kita mau mengkomentari atau mengkritisi. Tapi kalau di online kan nggak bisa gitu, Mbak. Iya, karena nadanya berbeda. Nadanya berbeda. Kadang WA ya. Iya. Antara ini marah dan tidaknya itu kan kita tidak bisa menginterpretasikan kan. Iya. Walaupun ada emot dan sebagainya. Berbeda dengan nangis, telepon ya. ketawa tuh sebenarnya. Ya, berbeda dengan telepon tuh. Telepon atau secara langsung itu berbeda. Makanya penting sekali komunikasi itu memang penting sekarang di masa sekarang. Apa kaitan energi dan komunikasi, Bu? Energi dan komunikasi itu kan suara ya. Iya. Suara itu energi bunyi. Jadi sangat berkaitan erat. Ketika kita misalkan kita ngetik nih. Iya. Sebenarnya tidak itu yang maksud kita. Bunyi itu perlu. Betul. Tidak hanya kata-kata. Karena ketika kita mengeluarkan bunyi, energi itu akan berbeda. Iya. Ya kan? Maka dari itu tuh bisa memicu keretakan itu. Memicu keretakan. Mohon maaf, apalagi masih masa-masa pacaran nih. Nah iya. Luar biasa itu pemicu keretakan. Pentingnya komunikasi dalam artian bunyi, ada suara, sehingga energi yang terpancarkan itu jauh bisa diterima oleh si yang penerima itu, si penerima energi itu gitu. Iya, makanya kalau dalam dunia fonologis kan dibilang cara kita menyampaikan itu merepresentasikan maksudnya apa. Benar. Misalnya kamu jangan gitu dong,
beda tuh sama kamu jangan gitu dong. Nah beda. itu kan berbeda. Nah apakah itu berkaitan juga terkait dengan ketidaksinkronan antara sudut pandang masyarakat kita di Indonesia dan juga dari pemerintah kita? Benar. Maksudnya pemerintah nih baik nih membuat program ini, membuat kebijakan ini untuk masyarakat, tapi kok masyarakatnya apa sih? Pemerintah nih kayak nggak ada kerjaan. Sudut pandang pemerintahnya mungkin masyarakat nih susah banget ya, udah dikasih ini, udah dikasih gini gitu. Apakah ada kaitannya ke sana Mbak Ayu? Itu ada kaitannya. Bagaimana cara menyampaikannya juga penting. Pemerintah menyampaikannya tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tapi memberi contoh mestinya. Sehingga ketika antara apa yang mereka sampaikan dengan pemberian contoh itu, teladan itu luar biasa. Karena sebuah keteladanan lebih berharga dari 1000 nasihat. Kan ada kata-kata begitu toh? Ada kata-kata begitu kan? Iya. Jadi antara kedua belah pihak ini hendaknya memiliki energi yang sama. Si penerima, masyarakat sebagai penerima dengan pemerintah itu mestinya memiliki energi yang sama agar terjadi resonansi tadi toh. Iya. Agar terjadi vibrasi yang positif. Karena perlu kita ingat bahwa Nikola Tesla ya pernah berkata, mungkin teman-teman di sini ya pernah melihat ini di TikTok ataupun sosial media dan sebagainya. Kalau kita ingin memahami alam semesta ini, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama energi, vibrasi dan frekuensi ini gitu. Jadi tadi Abdi bilang ada nggak kaitannya dengan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima informasi, pemerintah sebagai pemberi informasi? Ada banget. Sehingga antara keduanya ini mestinya memiliki frekuensi yang sama. Contoh, pemerintah masalah terkait MBG ini ya, mohon maaf saya contohkan saja secara langsung. Maksud pemerintah kan baik, menyamaratakan agar sekolah murid-murid itu mendapatkan layanan gizi yang baik. Tapi kan ada kalanya di dalam perjalanan itu pasti ada kendala-kendala tertentu, hambatan-hambatan tertentu. Si masyarakat penerima ini mestinya sama-sama memiliki energi positif. Maksud pemerintah seperti ini. Namun manakala ada perjalanan yang memang mungkin agak kesleo sedikit gitu ya. Ini tidak langsung menyalahkan pemerintah juga. Betul. Kalau ada fakta-fakta mungkin bisa menyampaikannya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Tapi tidak langsung ini tidak seperti itu. Begitu sih saran saya. Dan kaitannya juga bukan hanya kita melontarkan energi kan. Gimana cara kita menerima energinya menerima itu. Energi, Itu sila keempat tuh, Mbok. Iya, musyawarah sila Jadi, keempat itu. Harus dilihat gitu. Ketika kita nerima energinya gimana, kita nerima masukannya gimana. Bener. Kan tidak semua masukan menjelekkan dong. Bener. Maksudnya. Karena kalau sudah dikasih bahasa halus nggak mempan, mungkin perlu dikasih bahasa yang agak nyelekit dikit biar sadar. Sama-sama sebenarnya harus antara kedua belah pihak ini memiliki energi yang sama, frekuensi yang sama, energi yang sama, sehingga tidak terjadi interferensi namanya ya, penggabungan 2 energi, 2 gelombang yang saling meniadakan. Karena fasenya berbeda begitu. Nah iya, mau kita ngambil minum ya, ini mulai menyenangkan ini sepertinya. Kita dapat sponsor, apa sih namanya ini, jajak apa sih namanya? Sumping. Ada sumping, ada apa lagi? Ada godoh. Ini kaitannya, kalau yang pengen Abdi tanya, nyambil aja Mbok ya? Iya nyambil. Ini kemarin juga ada nih, pernah kita kejadian di kantor kan. Yang dari pimpinan kita bilangnya A. Disampaikan kepada orang berikutnya jadi amin. Nah sampai di kita tiba-tiba jadi C. Nah setelah kita akhirnya rapat, baru lurus nih. Oh maksudnya ini gitu. Rapat ini yang penting. Nah apa, kan kalau kita lihat dari sudut pandang sains ya Mbok ya. Kan energi orang itu sangat menentukan nih, kedaulatan ini bisa terbentuk atau enggak gitu. Salah satu contohnya program kerjanya sama, visi misinya sama. Tapi kenapa seolah-olah dari segi aura aja kita bisa lihat nih, kayaknya dia lebih cocok deh jadi pemimpin gitu. Kayaknya dia lebih cocok deh jadi penasehat gitu. Itu dipengaruhi oleh energi apa aja gitu Mbok? Oke. Kalau ngomongin energi kan tidak mungkin saya menyebutkan ini dipengaruhi oleh energi apa, energi listrik atau energi potensial, kan nggak begitu ya. Iya lagi. Iya kan. Energi apa yang mempengaruhi? Kalau kita ngomongin masalah seperti ini hanya ada 2, ada energi positif dan energi negatif. Bukan ngomongin energi listrik atau energi potensial gitu, tidak. Hanya ada 2 ini sebenarnya. Kalau penyampaian informasi dan penerimaannya baik, maka energi positif lah yang berpengaruh. Tetapi kalau
dari penyampaiannya kemudian dari penerimaannya memang tidak ada koneksi sama sekali, maka itu akan dipengaruhi oleh energi negatifnya lebih banyak begitu. Iya, terus gimana cara kita mengendalikan energi itu, Mbok? Refleksi diri. Kita ke contoh real dah, misalnya nih. Kita berpendapat bahwa menurut saya yang bisa membuat Indonesia ini lebih bersatu adalah jika pemimpinnya tegas memberikan sanksi gitu. Ternyata pemimpinnya respon. Tidak serta-merta harus sanksi. Kita bisa menggunakan ABC untuk melakukan ini gitu. Terus gimana caranya kita merefleksikan energi itu, Mbok? Sedangkan maksud kita kan ditolak. Gimana caranya, Mbok? Oke. Tidak sekali saja. Berkali-kali perlu kita sampaikan itu kepada dengan ada dasarnya seperti apa. Refleksi, saling merefleksi diri. Nah, kalau misalkan pemerintah diberikan kritikan seperti itu, pemerintah juga harus merefleksi diri, bukan serta merta saya sudah menyampaikan keputusan yang benar nih, tidak. Tetap sama-sama merefleksi diri masing-masing. Pemerintah juga merefleksi diri. Si penerima ini, masyarakat ini misalkan memberikan kritik seperti itu juga, kalau memang tidak diterima, ada salah nggak dari penyampaian saya? Itu mestinya ada saling merefleksi diri di sana, begitu sehingga nanti energi negatif yang kita energi negatif yang diterima itu bisa diubah menjadi energi positif, gitu. Karena energi kan tidak bisa kita ciptakan. Betul. Tapi diubah dengan cara apa? Oh, mungkin ada pertemuan. Ada pertemuan, ada audiensi atau apa. Mungkin kalau tidak langsung ke presiden, bisa langsung ke yang di kabupaten dulu atau di provinsi dulu, dan mungkin ada SOP-nya kan, saya tidak tahu SOP-nya seperti apa. Wapres kita juga buka kan itu kan, lapor wapres kan. Lapor wapres itu penting itu, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita itu ini kok salah ya gitu. Kok tidak diterima ya? Apa ya kira-kira cara penyampaian saya mungkin salah. Presidennya ataupun pemerintahnya juga harus ada refleksi diri dong. Tidak serta-merta, oh saya dibilang seharusnya ini kurang tegas dan sebagainya atau segala macam. Mestinya refleksi, oh ya kita adakan kajian nih, harusnya seperti ini. Kalau semuanya seperti itu, aman, tentram, sejahtera. Kelima Pancasila itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Saling meniadakan. Dan ini kita benar-benar rasakan ya. Ini di Instagram nih banyak nih yang FYP kan. Mengomentari pejabat dikit di blog. Sebaliknya sekarang, pejabatnya ingin meluruskan masyarakatnya ngeyel. Nah itu. Gimana tuh energinya bisa nggak nyatu-nyatu nih? Nyatu, frekuensinya berbeda. Apakah energi itu juga bisa dikendalikan oleh orang, Bo? Dalam tanda kutip, dua energi ini nih, ini nggak mau dikasih masukan, yang ini juga sama nih, NPD banget gitu. Muncul energi tengah-tengah nih, yang ngadukang dua energi ini. Gimana, apakah bisa Mbak energi itu dikendalikan orang? Tadi di awal Tiang sudah sampaikan, saya sudah sampaikan ya. Energi itu tidak bisa kita ciptakan dan tidak bisa kita hilangkan. Tapi hanya bisa kita ubah bentuknya. Mungkin maksudnya di Abdi itu adalah bagaimana sih caranya ngubah misalkan dia itu ngeyelnya itu kita ubah, bukan kita membuat energi itu, tetapi kita mengubahnya. Dari ngeyel biar bisa jadi paham nggak gitu? Yang dari ngeyel biar menjadi paham, si pemberinya juga harus minimal sama, energinya sama dengan keduanya ini gitu. Jadi mengubah energi itu kan perlu adanya gaya dari luar gitu ya, dalam bahasa fisikanya seperti itu ya. Gaya luar, gaya yang dimaksud ini entah itu bisa berasal dari dirinya sendiri si A ini, si yang ngeyel ini, atau dari luar. Dari luarnya itu mungkin adanya yang gurunya atau ada yang bisa menginspirasi dia dan sebagainya. Kan pasti ada ya, dia punya penasehat pribadi lah seperti itu. Dan juga kalau bagaimana mengubah energi yang dimiliki oleh pemerintah misalkan, yang memang sudah wanti-wanti ada pengucapannya yang salah dan sebagainya, kita kritik agar tidak diblok, seperti apa. Kalau kita sudah ngomongin sosial media itu hal yang bagaimana ya, pasti ketika ini langsung blok dan sebagainya begitu kan. Cuman penting sekali dari dalam dirinya ini bisa mengubah dirinya si pemerintah ini.
oh seharusnya saya tidak melakukan hal yang seperti itu dong. Iya. Saya seorang pemerintah, mestinya saya itu tidak langsung memblok yang pengkritik saya, tapi saya berikan klarifikasi yang bagus, berikan pengertian kepada masyarakat ini. Kalau sudah seperti itu pemerintah, saya yakin tidak akan ngeyel-ngeyel nih si tukang ngeyel ini. Bener. Karena kalau statusnya dia udah di blok kan otomatis ada pagar ya di sana ya. Berarti kita nggak bisa nih menyalurkan aspirasi energi kita gitu. Ada dua hal. Satu, mereka akan merasa ada keterbatasan di sini, tidak bisa memberikan kritik lagi. Yang kedua itu adalah semakin membuat diri, emangnya ada apa sih? Pasti ini akhirnya dia jadinya berpikiran overthinking jadinya kepada ini. Kok ada sih pemerintah yang seperti itu memblok langsung masyarakat yang menyampaikan aspirasi seperti itu. Hanya ada dua hal ini sehingga memang penting dua hal A dan B ini ada kesinergian harmoni di energi itu begitu. Dan akhirnya makin digoreng masuk ke media sosial potongannya dan bahkan ada nih yang ikut komen yang sudah turun nih menurunkan energinya nih sepersekian detik tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Itu juga penting kan seperti tadi. Iya. Kita cek dulu permasalahannya apa. Kalau saya ikut campur komen di sana itu akan membuat semakin runyam kah atau semakin baik kan gitu kan? Iya, penting benar. banget itu sebenarnya. Iya, jadi please guys, kalau misalnya dapat informasi yang kayak gitu, kita pilah dulu lah atau kita saring dulu lah gitu sebelum kita mengomentarinya. Karena siapa tahu kita kira itu energi positif dan negatif, ternyata itu energi buzzer. Jadi kita adalah korban dari energi buzzer. Iya. Karena sekarang yang komen bukan cuma bisa manusia. Saya boleh nggak mencontohkan, tapi nggak nyebut nama ya. Iya. Pemerintah saya sebut X, si komentar ini guru ini saya sebut Y. Oke. Si X ini kan punya program lah dia. Bagaimana programnya? Kemudian ketika ada oknum Z yang lain nih, oknum ketiga, dia itu membuat postingan tertentu. Dia juga repost si pemerintah ini, si X ini. Si Y ini ikut komentar. Si Y ini dipanggil. Nah, dibilang tidak sesuai dengan undang-undang teknologi dan sebagainya. Akhirnya si Y ini yang klarifikasi. Padahal sebenarnya sumber dari segala sumber adalah dari X. Dari X. Iya. Seperti itu. Itu miris ya saya lihat seperti itu. Betul. Alangkah baiknya bertemu langsung bagaimana permasalahan sehingga solusinya, sehingga kesannya memanggil itu dan membuat klarifikasi seolah-olah yang si Y ini yang salah gitu. Iya, benar. Meskipun si Y ini memang semestinya tidak boleh memberikan komen seperti itu karena posisinya adalah sebagai seorang ASN. Betul. Dan memberikan komentar pun sebenarnya tidak serta-merta walaupun itu benar, tapi kita harus tahu batasnya sampai mana gitu loh. Benar. Karena ada faktor Z dan faktor lainnya nih yang perlu kita lihat dulu. Iya. Kalau kita asal frontal aja walaupun itu benar asal gini, apa yang benar bakal jadi salah kalau caranya salah gitu kan. Salah. Menyuguhkan makan nih Mbok, silakan Mbok gitu misalnya. Iya, gitu. Ini benar nih menyuguhkan makan, tapi kalau caranya salah dilempar misalnya. Iya, gitu. Yang asal tanpa balik lagi. Adab. Ya, sila kedua nih. Iya, sila kedua adab. Kalau kita semua berlaku dengan mengimplementasikan kelima Pancasila itu aman tentram sebenarnya. Iya. Pemerintah kita, para pendahulu kita jauh di masa lampau itu sudah memikirkan itu sebenarnya. Oh, kita membuat yang namanya merancang Pancasila ini untuk ini sebenarnya ke depannya agar generasi kita itu tidak ada saling menghancurkan. Nyatanya kan ini digunakan gitu. Iya benar. Jadi bumerang ya justru jadi bumerang. Ya. Di balik gitu. Yang awalnya ini adalah dasar untuk menjadi kedaulatan dan kemakmuran, sekarang malah jadi senjata gitu. Melanggar sila ini, di mana penerapan sila ketiga tanpa dia sadar dia juga melanggar poin sila yang lain gitu. Benar. Melanggar poin Pancasila yang lain. Salah satu kesulitan dalam mengedukasi generasi muda, apalagi kita menjadi public figure ya kan, salah dikit padahal belum tentu salah. Benar. Tapi gorengannya udah banyak banget gitu kan. Adonannya udah tiba-tiba rapi aja, tiba-tiba buka TikTok, loh kok ada kita, kok ada gini gitu. Tingkat kesulitan seperti apa yang Mbok hadapi gitu Mbok untuk menghadapi anak-anak muda sekarang yang ada yang kritis banget. Iya. Ada yang mereka bahkan nggak peduli sama sekali gitu loh. Bahkan kita ngomong ngejelasin aja dia better scroll TikTok daripada ngedengerin gitu. Iya. Solusi ya yang ditanya, kita ingin sampaikan ya.
kita kan tidak bisa mengendalikan semua orang ya. Dan kita sebagai manusia tidak bisa pula mengendalikan orang ini, kecuali orang ini memiliki rasa motivasi dari dirinya sendiri. Dan kita sendiri hanya bisa menyampaikan beberapa hal. Jika kamu seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk orang lain sebenarnya. Bukan langsung mendoktrin, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu menjadi pemuda pelopor wirausaha harus begini. Tidak. Tapi kalau saya menemani adik-adik itu tidak hanya di pemuda pelopor, tapi juga di pemuda wirausaha, tidak hanya juga di pemuda wirausaha saja, tapi segala program pemuda yang lain begitu ya. Tidak pernah saya mengharuskan kamu harus begini, tidak. Tapi kita sampaikan, pengalamannya seperti ini. Jika kamu tidak seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kita berikan berulang-ulang seperti itu, sehingga mereka paham kan. Ternyata kalau kita itu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi tidak langsung kita bagi yang acuh tak acuh dengan permasalahan nih. Saya sering menemui itu. Saya mau lomba Bu, tapi ngekoh gini, ngekoh ngurusang permasalahan itu. Bu, gini, pemuda pelopor itu ada masalah tak gitu kan. Masalah dalam artian kamu ada program pasti sebelumnya ada keresahan di hati kan. Keresahan itu jadi ketika kamu tidak mau jika kamu tidak mau peduli dengan keresahan yang ada, kamu tidak akan bisa memberikan solusi di masyarakat itu. Saya berikan seperti itu. Oh berarti saya sudah peduli dong Kak gitu dia bilang, atau Bu gitu ya. Iya, masalah kamu sampah terus kamu membuat alat untuk membakar sampah itu kan, itu sudah solusi. Oh iya, cuman mereka itu hanya fokus pada masalah itu saja. Masalah yang lain dia tidak mau. Jadi pikiranmu masih terkuanta-kuanta nih, masih terdistrait gitu kan. Jadi semua hal perlu kita lihat, tidak hanya dari sampah saja. Karena masalah sampah itu membawa kita pada permasalahan yang lainnya. Tidak hanya. Kalau bicara masalah sampah, kebudayaan kita juga akan menghasilkan sampah juga gitu, tradisi kemudian kita juga pendidikan kita juga dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin sampah ya semua aspek yang harus kita peduli gitu. Tidak hanya masalah. Terus bagi masyarakat yang tingkat pemuda yang tingkat kepeduliannya tinggi gitu, itu lebih gampang mengarahkan. Dia yang membawa masalah, dia membawa solusi. Mbok kalau seperti ini bagaimana? Bener nggak saya seperti itu? Dia seperti. Tapi saya lebih menekankan pada ini yang anggap saja, mohon maaf, kalau kita itu digigit ular nih, saya analogikan ya. Kalau kita digigit ular, yang kita lakukan kan pasti bagaimana pertama mengobati luka kita kan. Tindakan pertama pasti mengobati ini yang sakit dalam artian bukan kita ngejar-ngejar ularnya. Hai, kenapa sih kamu mematuk aku? Kan tidak seperti itu kan? Ularnya kenceng lagi larinya. Kan tidak keburu meninggoy ini. Kan tidak ngejar itu kan? Jadi intinya kalau kita mengatakan itu sebuah permasalahan bagi pemuda yang tidak aware, tidak peduli, itu yang kita lebih dekati. Itu. Jadi permasalahan apapun itu pasti ada solusinya. Bapak Menteri kita, Kemendikdasmen, mengatakan bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi, seberat apapun pasti akan ada solusinya. Benar. Karena setiap masalah yang ada pasti munculnya disertai solusi. Dan itu masalahnya berasal dari kita sendiri. Nah, ini nih yang kesadaran kita sendiri. Yang akan dikerucutkan tuh sebenarnya mengarah ke sana juga, Mbok. Karena kan kalau kita lihat ya, mungkin Mbok sudah mengarahkan banyak anak didik, juga mungkin sudah membina banyak calon-calon pemuda pelopor ke depannya gitu kan, Mbok. Tapi satu sisi kan dari Mbok sendiri nih, yang menjadi figurnya gitu kan, kan juga punya banyak batasan gitu. Artinya ketika Mbok bilang kita harus begini dan tidak boleh begini, ya Mbok juga harus begitu karena benar. Mbok secara tidak langsung memahami mungkin sudut pandang Gen Z ya dan Gen Alpha ya. Karena Abdi sendiri juga Gen Z, kita tuh nggak bisa mencerna atau kita tuh nggak bisa menerima sebuah masukan atau energi yang tidak bisa kita lihat kenyataannya. Benar. Kamu kalau bawa mobil 30 meter harus begini, kamu kalau parkirnya harus gini, kalau nyalip harus rating. Kita pasti nanya dong. Kamu bisa bawa mobil nggak? Nah itu. Enggak ternyata. Terus gimana caranya kita percaya gitu? Dan ini kaitan energinya kan gimana ya? Sangat susah gitu. Kalau kita percaya,
rada kosong ini. Dia hanya bisa ngasih tahu, nggak bisa nerapin. Tapi kalau kita bantah, ngebantahnya gimana? Nah, itu kan nggak dia. mungkin depan orangnya kita bilang, oh dia nggak bisa bawa mobil gitu. Belum lagi ada ketersinggungan. Benar. Karena dibalik daripada ada keluar masuknya energi kan ada gesekan dengan emosi Ya, itu kan. benar. Susah banget itu Mbok menetralkan emosi kita saat ngobrol gitu. Kita aja nih kalau seandainya nggak ada sumping sama air nih. Bingung kan kita mau kalau seandainya mau bilang tadi Mbok setujunya ini. Ternyata Abdi punya persetujuan yang lain nih. Iya. Kurang setuju nih kalau sila kedua harus diginiin gitu. Tapi ternyata karena energinya nyambung, Iya. jadi kita bisa connect gitu. Benar. Mbok pernah ketemu sama yang energi nggak nyambung nggak Mbok? Pernah banget. Terus cara Mbok mengendalikan energi Mbok dulu lah. Gimana Mbok? Berdamai dengan diri itu penting. Kalau memang kita berbeda frekuensinya nih, dia agak ngotot dan segala macam, merasa paling benar dan sebagainya, saya anggap diri saya yang waras. Oke. Oke, paham kan? Iya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Oh, berarti karena sudah ada ketidakcocokan seperti ini, rasanya saya sendiri yang perlu menjaga jarak. Benar. Iya. Biarkan mereka mencari teman-teman yang frekuensinya setara dengan dia atau sama dengan dia. Gitu. Jadi lebih baik berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Iya. Nah, Saya sekarang, punya nih misalnya calon pemuda pelopor nih. Ada rekomendasi bahwa si X ini yang bagus nih bla bla bla. Tapi setelah kita diskusi, oh ternyata dia tidak mencerminkan seorang pemuda pelopor nih. iya. Frekuensinya sudah berbeda nih. Omongannya sudah nggak karuan nih. Tidak ada dasar, tidak ada teladan, tidak ada inspirasi, tidak ada inovasi, tetapi seolah-olah mengatakan dia ada itu. Iya. Ternyata setelah saya searching, saya riset dan sebagainya, ternyata tidak ada seperti itu. Jadi saya kan nggak mungkin memilih orang yang memang menjadi, mohon maaf nih, ada kebohongan publik di sana. Betul. Jadi yang kena kan juga kita juga di forum juga akan kena gitu. Jadi akhirnya oh ya ini memang sudah tidak sefrekuensi nih. Pertama kalau memang masih bisa dikendalikan ya kita kendalikan. Tetapi kalau memang tidak bisa ya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Menurut pandanganmu apakah ilmu atau pengetahuan seperti ini nih perlu juga dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara, Bu? Perlu. Meresolusi diri itu penting. Iya. Meresolusi diri, memberikan resolusi terhadap diri kita sendiri itu penting banget. Mesti dimiliki oleh pemerintah. Kalau kita dulu kan kita punya kearifan lokal ataupun ilmu pengetahuan di kita, di tradisi kita. Mohon maaf, ini kita ngomongin orang Bali ya. Kita kan punya aste apa gitu. Yang sebagai dasar kita sebagai seorang pemimpin. Aste Brate itu. Aste apa itu, Bu? Ya, Aste Brate. Oh. Aste Brate itu begitu. Jadi ada 7 kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemerintah. Salah satunya ya pengendalian diri. Kita sudah punya nih di Bali ini sudah punya sebenarnya banyak hal pengetahuan kearifan lokal yang banyak sekali yang bisa kita implementasikan. Salah satunya Trihita Karana itu. Trihita Karana hubungan manusia dengan manusia, hubungan harmonis manusia dengan manusia, manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam sekitar. Itu sudah kita pegang teguh dan itu universal bisa diimplementasikan. Benar. Mungkin di kepercayaan lain punya istilah yang berbeda. Istilahnya yang berbeda. Padahal esensinya sama begitu. Banyak hal tidak hanya di Aste Brate kepemimpinan, banyak hal kearifan lokal Bali yang bisa diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, oleh pemuda-pemuda kita. Kenapa saya bilang pemuda tidak orang tua? Saya yakin orang tua udah tahu istilah-istilah itu. Kalau pemuda sendiri kan tidak semua tahu. Tahu mungkin, tetapi belum mengimplementasikannya dengan maksimal gitu. Betul. Hanya sekedar tahu ya. Berarti tahu. sebenarnya Pancasila ini ketika awal dasarnya dibentuk, kemudian dia dikukuhkan, kemudian akhirnya menjadi landasan ideologi kita di Indonesia ya. Sebenarnya ini tuh bukan hanya sekadar dasar ya. Ini bekal sebenarnya nih. Kompas. Iya, kalau saya bilang kompas ya. Iya, ini harusnya jadi anggaplah kita mendaki gunung gitu untuk mencapai puncak gitu ya. Kita dikasih ransel tuh isi di dalamnya tuh ada ini gitu. Isinya kan. Pancasila. Isinya Pancasila gitu kan. Kalau kamu misalnya memerlukan
energi seperti ini, kamu harus seperti ini gitu sebenarnya. Ada hal-hal yang dititipkan seperti itu ya. Benar. Dan berarti sebenarnya harusnya pemerintah kita, masyarakat kita semua harus memahami ilmu ini dong sebenarnya. Semua mungkin tahu tapi memahaminya belum maksimal. Memahami dan mengimplementasikannya ya. Mungkin mereka hanya hanya terkesan ini kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua ini bunyinya saja. Iya. Bunyi dari kelima Pancasila itu, tetapi implementasinya itu implementasi yang nyata itu seperti apa? Iya. Itu yang perlu masyarakat lihat dari pemerintahnya sebenarnya. Bukan pemerintah melihat masyarakat, tapi masyarakat melihat contoh dari pemerintah itu seperti apa dalam mengamalkan itu. Iya, jatuhnya hanya sekadar hafal ya. Hafal. Memahami Abdi hafal. Astung Karya hafal. Kalau ndak hafal ndak lolos SD itu. Oh iya benar. Iya, ingat SD sebelum masuk kelas, kita harus hafal itu, bahkan termasuk UUD. Iya. 45 tuh. Karena kata guru Abdi dulu, walaupun kita membaca UUD, tapi kita setidaknya harus sudah di luar kepala tuh. Bener. Bahkan intonasinya sampai sekarang masih ingat. Iya. Tuh berulang-ulang tuh kan terus begitu. Makin kesini jatuhnya kayak, ini apakah hanya, mohon maaf ya guys, jadi kalau mungkin mereka yang menjadi pemimpin di Indonesia hanya menganggap bahwa jabatan itu hanyalah pekerjaan gitu loh. Iya. Hanya pekerjaan untuk mencari nafkah dan rezeki aja. Benar. Lupa bahwa mereka memegang jabatan itu ada tugas yang harus dilandasi dengan dasar-dasar negara gitu kan. Jadi mereka duduk di sana. Ini jangan lupa masyarakat nih. Kita tuh berharap gitu loh. Ayo tolong bina kami dan tolong kita sama-sama untuk menuju Indonesia maju. Kan kalau Indonesia maju tidak hanya bergantung sama satu aspek, satu sektor aja ya gitu. Kita ke hal yang lebih sederhana, Mbok. Kita santai aja ya, Mbok ya. Menurut Mbok kira-kira Indonesia Emas 2045 ini bisa benar-benar terwujud nggak, Mbok? Kalau menurut saya sih bisa terwujud ya. Asalkan kata kuncinya itu adalah kita ini mengamalkan, minimal bisa melaksanakan kelima Pancasila ini. Minimal itu. Dan yang kedua itu adalah masing-masing orang itu kan punya energi ya. Masing-masing orang itu bisa merefleksikan dirinya masing-masing. Iya. Jika saya melakukan A dan saya disalahkan, tidak langsung marah kepada orang yang memberikan kritik, tetapi juga merefleksi, ternyata seperti itu ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Seperti itu. Ketika keduanya memiliki frekuensi yang sama, itu akan tidak ada kekacauan. Iya. Tidak ada entropi. Istilah kekacauan itu entropi ya, dalam sains. Kita tidak bisa mengurangi kekacauan yang ada di alam semesta ini. Tapi hanya kita bisa memperlambat kekacauan itu. Kalau menurut kita ada beberapa kekacauan yang akan kita dapatkan di kedepannya ketika kita mewujudkan Indonesia Emas itu, ya kita hanya bisa memperlambat itu. Dan kita tidak bisa mengurangi kekacauan itu. Memperlambat dalam artian kacau itu pasti ada. Tapi kacauannya kan ada level-levelnya nih, ada level rendah, ringan, tinggi. Jangan sampai tinggi lah gitu. Iya. Contoh saja, kita kan sedang tren di titik nol ya, titik nol itu. Iya, ada kekecewaan tersendiri nih baru-baru ini. Iya, yang kecil saja, contoh kecil saja di titik nol itu kan. Pasti ada kekacauan di sana, kekacauan ringan lah. Mungkin anak-anak muda geng motor itu naik ke trotoar, kemudian sampahnya berserakan. Itu kan kekacauan ya. Iya. Agar tidak terjadi kekacauan lebih banyak lagi, apa yang harus dilakukan? Tidak hanya dari masyarakatnya yang perlu kesadaran, tapi pemerintahnya juga. Dengan cara apa? Tidak hanya memasang tempat sampah hanya di titik-titik tertentu, tapi kita lihat di titik mana yang kita siapkan tempat sampahnya. Dan Satpol PP juga perlu ada penjagaan di sana agar geng-geng motor yang agak aur-auran itu, maaf nih geng. Itu fakta guys, di Instagram juga udah banyak. Iya, seperti itu ya, perlu kesadaran spiritualnya lah. Itu kan tingkat kesadaran kita, itu kan spiritualnya. Betul. Kan untuk apa intelektualnya tinggi tapi buang sampah sembarangan? Ntar di belakang ngomong gimana pemerintah, nah, sampah membeludak lah, yang buang sampah kan
Partisipasi semesta itu penting banget, tidak hanya masyarakatnya, tidak hanya pemerintahnya, tidak hanya stakeholder yang lainnya, tapi satu kesatuan. Betul. Partisipasi semesta itu luar biasa. Iya, padahal sebenarnya bisa kan kalau seandainya kita lagi minum, lagi bawa bekal, karena godaan cilok pinggir jalan memang semenggoda itu. Jadi kan bisa tuh sampahnya dikip dulu, begitu pulang ketemu tempat sampah, buang. Jangan ditaruh di pinggir jalan. Itu hal yang sederhana. Iya, ini belum ada beberapa bulan ini berdiri. Kita belum, kalau seperti itu karakter kita bagaimana menciptakan Indonesia emas tahun 2045. Iya. Indonesia cemas dong jadinya. Iya, itu dia. Iya kan? Kita lihat nih, sekarang pemerintah di Buleleng ya, dari dibangunnya titik nol ini jadi tren FOMO di mana-mana. Orang luar Singaraja juga datang ke sini gitu kan, hanya untuk menikmati vibes dari titik nol yang baru gitu kan. FOMO trennya banyak, hashtagnya udah sampai 3 juta sekarang. Iya, bener. TikTok juga udah rame gitu. Iya. Tapi dari semua FOMO positif, tuh indahnya Singaraja dari sunrise sampai sunset. Indahnya ini nih tiba-tiba kita kayak keruh aja, tiba-tiba yang alisnya begini nih jadi begini gitu gara-gara lihat ada segelintir sampah itu. Ya, tapi Asungkari ya sekarang sudah bisa dikendalikan itu. Kekacauan yang ringan ya. Jadi kita perlambat kekacauan yang tinggi itu. Betul. Dan please semoga kedepannya tetap bersih, tetap damai gitu kan, tidak ada huru hara apapun itu gitu kan. Karena ikut FOMO boleh tapi yang aneh-aneh jangan gitu. Bener. Itu bagian dari Pancasila juga itu guys. Jadi itu salah satu 5 dasar kalau buang sampah ke alam aja udah nggak perlu mikir ya. Mungkin sila pertama perlu ditanyakan sih itu. Gimana? Jangan-jangan dia nggak hafal kali. Nggak hafal ya. nggak hafal gimana apa dari Pancasila itu gitu. Pemuda pelopor, Mbok kan sering banget nih. Kita udah ngundang di banyak segmen obrolan-obrolan studio kita. Jadi guys boleh di scroll di live kita di channel ini juga di RRI Singaraja Official. Karena Mbok sering banget tuh menggaungkan bahwa gerakan anak muda itu harus berani. Harus berani bersuara. Harus berani menyampaikan aspirasinya, berani untuk istilahnya bergerak lebih dulu gitu. Bergerak menjadi garda terdepan gitu. Masalahnya, Mbok kan sekarang tergolong dewasa ya, Mbok. sudah kalau yang dewasa akhir ya. Kan ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Mbok udah dewasa akhir, Mbok. Kalau dari umur sih iya ya, tapi dari segi semangat nggak boleh. Tidak terlihat dewasa akhir. Iya kan dari segi ini ya, jadi semangat yang Mbok punya, Mbok mengetok tularkan kepada pemuda-pemuda. Total sekarang udah ada, kan Mbok tentunya nggak cuma di pemuda pelopor aja ya. Saat ngajar mungkin karena selaku akademisi ini ujiannya berat banget gitu. Satu sisi kita harus mengetok tularkan pengetahuan kita, keteladanan kita juga gitu kan. Apakah Mbok pernah nih Mbok ketika berhadapan dengan audiens Mbok di depan gitu kan, Mbok ngerasa kalau tidak siap gitu, energi yang Mbok punya itu seolah-olah aduh kayaknya saya nih nggak bisa nih sekarang menyampaikan ini. Jatuhnya harusnya kayak sekarang kita ngobrol tanpa teks, jadi Mbok harus pakai teks gitu. Bahkan hanya untuk berpidato sederhana gitu. Mbok pernah nggak di situasi kayak gitu, Mbok? Saya ada pertanyaan lanjutan setelah ini. Oke. Kalau selama ini sih saya tidak pernah ya sebenarnya mengalami kecemasan seperti itu. Tetapi sedikit tidaknya sebelum kalau sudah di dalam ruangan itu nggak ada. Tapi ketika di luar ruangan ada. Aduh nih saya semoga benar ya yang pas saya katakan lagi sebentar gitu, dan sebagainya. Jadi yang bisa kita kendalikan itu bukan pada saat itu, tapi kendalikanlah sebelumnya. Nanti kalau saya misalkan agak cemas, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Mungkin memang ada perasaan seperti itu, tapi sebelum bertemu dengan orang-orang ini. Kalau di luar ruangan seperti tadi ya, saya juga agak cemas nih. Semoga apa yang saya katakan tidak ada yang salah nih seperti itu. Ya, itu kan ada kecemasan dalam diri kan. Kecemasan itulah energi negatif. Dari luar itu saya ngobrol sama Kak Rate juga dan semuanya. Begitu cara saya agak cemas nih, ada energi negatif nih. Saya langsung ubah. Kita yang bisa mengendalikan itu. Ketika kita ada energi cemas, kita yang mengendalikan. Saya harus tidak boleh cemas. Saya harus kembali ke energi saya yang awal. Berarti ya bagaimana caranya? Tergantung orangnya. Kalau saya bikin story, kayak tadi saya sudah bikin story kok, dan segala. Udah di tag belum kita, Mbok? Apa? Udah di tag kita kan? Entar dulu. Karena tadi cepet-cepet
cepetan kan jadi nyari belum. viewers, iya. Di story WA sih. Nanti kalau di story IG kan nanti. Gas. Oh jadi kembali lagi energi saya setelah masuk ke ruangan ketemu dengan teman-teman, apalagi dengan di Abdi yang semangatnya luar biasa, energi positifnya sangat terpancar itu misalkan ya. Jadi hilang energi cemas itu hilang tadi, apalagi disuguhkan godoh gitu ya. Iya. Ngomongin soal energi cemas, Boy ya. Abdi juga sama tadi kan, ini kalau keceplosan bahaya. Itu. Jadi kita bisa ubah energi itu gitu. Kan kita tidak bisa menciptakan. Betul. Tadi. Energinya udah ada masalahnya kan. Energi itu udah ada. Kita makanya tidak bisa ciptakan atau tidak bisa musnahkan, tapi mengubah itu. Nah, kesadaran kayak gini nih guys sebenarnya perlu banget. Jadi kalau mungkin dari kesiapan kita nih belum ready nih untuk ngomong di depan umum gitu, apalagi berpidato di khalayak masyarakat ramai, ditunda dulu. Disiapkan dulu dirinya. Kalau udah well prepare baru action. Takutnya nanti tujuannya berpidato untuk mengaspirkan persuasif ya sifatnya benar. Ayo bersama-sama kita begini, tiba-tiba karena belum siap muncul kecemasan sendiri. Apalagi mungkin dari penerapan atau pengaplikasiannya tidak berlandaskan Pancasila. Kelihatan tuh. Teksnya diketikin gitu kan, kelihatan. Benar. Jadi tidak akan menimbulkan sebuah trust atau kepercayaan itu kan gitu. Kepercayaan terhadap Pancasila yang jadi dasar landasan kita gitu. Ideologi Pancasila nih, Mbok. Kan sekarang dari segi kurikulum aja yang dituangkan ke anak SD, SMP dan SMA gitu kan. Di kurikulum ini juga ada penyelarasan dari ketatanegaraan dan juga dari kebudayaan, Mbok. Nah, menurut Mbok kenapa dari pandangan ketatanegaraan kita dan juga dari pendidikan Pancasila kan namanya sekarang udah pendidikan Pancasila bukan PKN lagi kan. Jadi dari pendidikan Pancasila ini kenapa dia harus dibenturkan atau harus berkorelasi dengan kebudayaan, Mbok? Oke. Kurikulum sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka berpendekatan pembelajaran mendalam gitu. Kalau dulu kan di tahun sebelumnya tidak ada pendekatan pembelajaran mendalam, tapi kurikulum merdeka tok gitu. Di mana di dalamnya ada dimensi profil pelajar Pancasila. Di tahun lalu. Tapi yang di tahun 2025 itu pemerintah Pak Abdul Muti sudah menambahkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu diubah namanya menjadi 8 dimensi profil lulusan. Yang tadinya 6 diganti menjadi 2, ada komunikasi dan ada kesehatan. Kewarganegaraan ada di sana dimensinya. Ada kreativitas, kebinekaan. Kebinekaan. Dulu berbineka global, sekarang diubah menjadi kewarganegaraan. Sehingga di sana itu akan tergabung antara kearifan lokal, kebudayaan, kemudian bagaimana kita mencintai negara kita. Itu masuk ke bagian bidang ke bagian elemen apa namanya? Kewargaan ini. Alasannya pasti sesuai dengan kelima Pancasila itulah, bahwa antara kewargaan itu kita tambahkan dengan kebudayaan itu akan menjadikan kita cinta pada Indonesia kita. Kita cinta pada Nusantara ini gitu. Dari sana terbitnya juga ini ya. Akhirnya kita tahu bahwa nggak selamanya kok kalau upacara bendera tuh harus dengan jas gitu kan. Benar. Upacara bendera bisa menggunakan pakaian adat. Bisa menggunakan pakaian tradisi kita. Tradisi pakaian adat misalkan pakaian adat Bali, adat Papua dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan di sekolah kita yang ada di Bali pun kalau mau misalkan anak-anak kita itu menggunakan pakaian adat Nusantara itu kan bisa. Tidak hanya pakaian adat Bali saja. Betul. Sebenarnya jauh lebih baik kita tinggal menerapkan aja gitu kan. Mungkin keluar-keluarnya ditunda dulu. Teori gitu. itu kan bisa ditemui di dunia persekolahan toh. Kalau tidak di persekolahan kita sudah bisa, ini sudah kita pegang nih di HP, di handphone ini sudah kita pegang. Mau tanya apa? Yang jelas AI kan kita sudah memanfaatkan itu. Kalau kita yang jelas kita bisa mengecek kembali. Jangan hanya langsung percaya. Tolong Gemini ChatGPT bla 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 bla. Jangan langsung kita pakai itu. Tapi kita juga perlu men-sharing itu, benar enggak? Iya, karena kita pun pernah ngeprank ini kan. Kita juga pernah ngeprank AI. Kita ada segmen gibah bola, guys. Jadi bisa ditonton juga di playlist kita ya. Terkait kesadaran, apa yang pengen Mbok sampein sama penonton kita yang udah nonton episode kita kali ini, mau terkait dengan kesadaran Pancasila sebagai landasan modal sains dan spiritual menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Apa namanya yang bisa saya sampaikan kepada generasi muda kita, tidak hanya generasi muda nih, siapapun yang menonton ya. Benar.
Pancasila itu adalah kompas, tidak hanya sekedar hafalan tapi kompas kita dalam bertindak laku ke depannya. Entah itu bagaimana caranya kita menghilangkan kecemasan dan sebagainya, itu sebagai kompas kita. Iya. Bagaimana sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sebagai kompas sebenarnya, tidak hanya sekedar hafalan. Iya. Kemudian kesadaran itu bisa kita munculkan tidak dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita meresolusi diri, karena masalah apapun yang timbul itu akibat diri kita sendiri sebenarnya. Dari cara kita memandang, mindset kita seperti apa, karena kita tumbuh dengan mindset, kita berkembang dengan mindset, kita bisa jatuh dengan mindset juga. Jadi mindset kita itu kita perlu kendalikan seperti itu. Iya. Dan semoga kedepannya Mbok bisa menjadi seorang figur yang membangun generasi-generasi berikutnya, pemuda-pemuda pelopor lagi, dan tidak hanya putus sekadar teori tapi kita bisa lihat, dan kita di RRI pasti nunggu kan informasinya kan, pencapaiannya ini. Thank you banget Mbok udah mau sharing sama kita. Di next episode jangan kapok ya Mbok. Oke, aman. Thank you buat kamu yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini kalau kamu suka, dan sampai jumpa di video podcast kita berikutnya. Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.